Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sejenak pada hari ini. Renungan Sejenak hari ini saya ambil dari kitab Kejadian, pasal 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Dia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu dibawa kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Judul renungan sejenak pada hari ini adalah memilih jalan iman atau jalan aman. Banyak orang yang percaya kepada apa yang dikatakan oleh Allah atau apa yang dijanjikan oleh Allah, tetapi tidak semua orang yang mau melakukannya, karena mereka mengikuti jalan aman, jalan yang instan. Sedangkan orang yang mengikuti jalan iman, mereka harus sabar menanti waktunya Tuhan. Mereka harus sabar untuk mengikuti proses yang diizinkan oleh Tuhan. Abraham adalah seorang tokoh yang sangat percaya kepada apa yang dikatakan oleh Allah atau apa yang dijanjikan oleh Allah. Namun, ia juga tergoda untuk mengikuti jalan aman, yaitu jalan yang ditawarkan oleh Sarai istrinya. Mengapa Abraham yang sudah mengikuti jalan iman kemudian mengikuti jalan aman? Jawabannya di ayat yang kedua. Di situ dikatakan begini, "Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Perhatikan frasa berikut. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai itu. Jadi, Abram tergoyah imannya, sehingga dia mengabaikan jalan iman dan mengikuti jalan aman yang ditawarkan oleh Sarai istrinya. Karena dia mendengar dan mengikuti apa kata Sarai istrinya. Hal ini mengingatkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita agar jangan suka mendengar informasi yang negatif dari orang lain, termasuk orang yang paling dekat dengan kita, karena hal tersebut dapat mempengaruhi iman kita. Ada dua hal yang membuat iman Saul dan orang-orang Israel ciut atau takut ketika menghadapi Goliat yang berasal dari bangsa Filistin. Kalau kita perhatikan 1 Samuel pasal 17 ayat 11 sampai 20 dan 24, di situ dikatakan begini, "Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu,
maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, jadi hati-hati dengan pendengaran kita. Jangan membiasakan mendengar informasi-informasi yang negatif, yang menggoncangkan atau menggoyahkan iman kita. Kemudian ayat 24 di situ dikatakan, ketika semua orang Israel melihat orang itu atau Goliat, larilah mereka daripadanya dan dengan sangat ketakutan. Pintu yang kedua yang menyebabkan seseorang mengalami ketakutan atau mengalami kegoncangan iman adalah mata. Saul dan orang-orang Israel takut ketika melihat postur Goliat yang sangat besar dan sangat tinggi, jauh melampaui postur orang-orang Israel pada zaman itu. Jadi hati-hati dengan mata kita, supaya mata kita bisa terjaga. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang kita lihat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, supaya iman kita terjaga dan tidak mudah mengikuti jalan aman, maka mari kita mengembangkan persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita mengembangkan persekutuan kita dengan sesama. Mari kita membiasakan diri untuk membaca Alkitab setiap hari. Mari kita membiasakan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan setia. Mari kita membiasakan diri untuk berdoa setiap hari. Dan mari kita membiasakan diri untuk memperkatakan firman Allah. Dan mari kita membiasakan diri untuk tidak kompromi dengan dosa. Demikian renungan sejenak pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.